Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat. Kita bertemu lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 2? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama lagi, ya. Kita ketemu lagi, kita kenalan dulu dengan ibu siapa ya. Nah, kenalkan, nama ibu adalah Apriliana Puspitasari, biasa dipanggil Bulia dan biasanya mengajar di SDN Benowo 3. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita belajar bersama-sama. Kita harus apa dulu anak-anak sebelum memulai kegiatan? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang di rumah menyimaknya, sebelum berdoa kita harus sikap sempurna. Yang pegang alat tulis diletakkan dulu alat tulisnya. Ya, kita fokus berdoa. Siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kita fokus lagi belajar. Kita hari ini belajar apa ya anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang materi tema 3, subtema 3 tentang kerukunan antar umat beragama di sekolah. Ya. Nah, Indonesia, negara kita itu adalah negara yang beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, ya, budaya, adat istiadat itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus belajar tentang kerukunan antar umat beragama, terutama jika kita berada di sekolah. Siap ya anak-anak, kita belajar, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada sebuah bacaan. Bisa dilihat di layar televisi anak-anak ya. Judulnya adalah Budaya Kerukunan Beragama. Kita baca bareng-bareng. Nah, setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Ya, guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Ada di gambar sebelahnya sedang belajar kelompok. Nah, setiap kelompok mendapat tugas dari guru, mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa yang ada di dalam kelompok tersebut ternyata mereka berbeda suku, bahasa, dan agama. Semuanya tetapi walaupun mereka berbeda suku, bahasa, agama, mereka yang ada di kelompok tersebut tetap mempunyai rasa kompak dan saling menghormati. Paham ya anak-anak dari bacaan tersebut? Mereka walaupun dalam satu kelompok banyak berbeda suku, bahasa, dan agama, mereka tetap kompak dan saling menghormati. Kemudian, nah, ibu punya pertanyaan anak-anak. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berlainan agama? Ayo, tahu jawabannya anak-anak? Bagaimana sikap kita kalau kita punya teman yang berlainan atau berbeda agama? Nah, kita jawab bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita harus punya sikap apa ya? Nah, yang pertama, jika kita punya teman yang berbeda atau berlain agama, kita harus mempunyai sikap saling menghormati, ya. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Terutama jika mereka sedang beribadah, ya, mereka pasti punya kebiasaan yang berbeda, kita juga harus menghormati, ya. Paham anak-anak? Lanjut, sikap apa lagi ya yang nomor 3? Nah, ada 2 gambar. Dari gambar tersebut, anak-anak sudah bisa menebak apa belum? Sikap apa yang harus kita punya? Dari gambar yang pertama, nah, gambar apa itu? Sikap mereka sedang belajar kelompok. Berarti kita harus punya sikap bekerja sama. Walaupun mereka berbeda agama, kita harus tetap mempertahankan sikap mau bekerja sama.
tidak memilih-milih teman, tidak pandang bulu. Nah, sikap yang keempat adalah mereka sedang bermain rukun, tidak ada yang bertengkar. Berarti kita harus menerapkan sikap rukun. Rukun artinya adalah kita tidak ada yang bertengkar, tidak terjadi perselisihan. Ya anak-anak, nah, sikap selanjutnya apa ya? Nah, ini gambar apa? Mereka saling, ada teman yang jatuh kemudian ditolong. Berarti kita harus punya sikap saling tolong menolong. Walaupun mereka agamanya berbeda, kita harus tetap punya sikap saling tolong menolong. Ya, dari sikap yang tadi kita harus menerapkan semua sikap tersebut dalam kehidupan atau kerukunan antar umat beragama di sekolah. Nah, ada teks lagi, judulnya adalah mengucap salam. Tiap agama pasti ucapan salamnya berbeda. Sebelum kita bahas itu, kita baca dulu teksnya. Nah, ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau sedang berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contoh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, kita istirahat dulu ya anak-anak. Kita nanti lanjut kepada ucapan salam dari berbagai agama. Kita istirahat dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, ketemu lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi anak-anak kita sudah membaca teks tentang ucapan salam, ya. Dari kalau kita bertemu dari temannya lain yang berbeda agama, kita ucapkan salam yang umum. Contoh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetapi tiap agama juga punya ucapan salam sendiri, ya. Mau tahu? Nah, ibu punya videonya. Ada video tentang ucapan salam dari berbagai agama. Kita lihat bersama-sama ya. Halo, namaku Tiara. Yuk kita belajar bersama tentang ucapan salam. Ucapan salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Ucapan salam umat Islam contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam umat Katolik contohnya salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan salam umat Kristen contohnya salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan salam umat Buddha contohnya Namo Buddhaya. Ucapan salam umat Hindu contohnya Om Swastiastu. Ucapan salam umat Konghucu contohnya salam kebajikan. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam.
menjawab salam. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Terima kasih. Jangan lupa mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain ya. Sampai jumpa. Nah, gimana videonya tadi? Sudah dilihatkan, sudah diberi contoh ucapan salam dari berbagai agama. Nah, kita coba kita ulangi lagi tadi ucapan salam dari berbagai agama. Nah, yang pertama dari agama Islam, ucapan salamnya bagaimana? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan dari agama Islam. Yang kemudian tadi seperti yang di video, agama Katolik salamnya bagaimana tadi? Nah, ada yang bisa jawab? Ya betul, salam sejahtera bagi kita semua. Itu adalah agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen sama seperti agama Katolik, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sebelahnya ada gambar, itu adalah tempat ibadah. Ya, itu berarti tempat ibadah agama Kristen adalah gereja. Kemudian agama Buddha salamnya adalah Namo Buddhaya. Ada tempat ibadahnya namanya apa kalau agama Buddha? Adalah wihara. Kalau tadi yang pertama agama Islam, kita ibadahnya di mana? Di masjid. Kemudian kalau agama Katolik sama, yaitu di gereja, sama seperti agama Kristen. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, agama Hindu. Ucapan salamnya adalah Om Swastiastu. Ada gambar tempat ibadahnya namanya pura. Ya, biasanya itu agama Hindu paling banyak itu di daerah Bali anak-anak, ya. Kemudian yang keenam, agama Konghucu. Salamnya adalah salam kebajikan. Ada contoh tempat ibadahnya namanya kelenteng. Ya, paham sampai sini? Coba untuk mengukur kepahamannya anak-anak, di sini ada soal. Ya, kita latihan. Tadi setelah diterangkan banyak, kita coba, kita uji, kita paham apa tidak tentang materi hari ini. Contoh soal yang pertama, tuliskan ucapan salam yang diucapkan oleh agama Katolik. Apa hayo tadi agama Katolik salamnya? Ada yang bisa jawab? Ya betul, agama Katolik salamnya adalah salam sejahtera bagi kita semua. Ada lagi soalnya? Ada dong, masih ada. Soal yang kedua, nah, ucapan salam yaitu salam kebajikan adalah salam dari agama mana? Tadi di video sudah, Bu Lia juga sudah merangkum lagi dari video tadi. Yang salamnya kebajikan adalah dari agama Konghucu anak-anak. Masih ada lagi soalnya? Masih. Nah, contoh soalnya, tuliskan ucapan salam yang sesuai dengan gambar. Ini tadi gambar apa ya? Ini adalah gambar tempat ibadah agama apa ya? Ayo diingat-ingat. Ini adalah tempat ibadah agama Hindu, namanya adalah pura. Berarti ucapan salamnya apa kalau agama Hindu tadi? Ingat? Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Adalah Om Swastiastu. Itu adalah ucapan salam dari agama Hindu. Nah, tugas kita sebagai umat beragama. Di gambar tadi ini, di gambar yang ada di layar televisi anak-anak ini adalah gambar dari berbagai umat agama yang ada di Indonesia. Ada berapa sih umat agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah tadi? Ada 6. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
diperintah oleh negara Indonesia. Ya, ada 6. Nah, tugas kita sebagai umat beragama itu apa ya anak-anak? Mau tahu? Tapi nanti ya, setelah iklan ya, kita lanjut nanti ya. Kita istirahat dulu sejenak ya anak-anak ya. Oke, tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Lanjut lagi ya anak-anak, masih semangat ya? Harus semangat ya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kita tadi sudah sampai tugas kita sebagai umat beragama. Tugas kita apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Mau tahu enggak? Kalau belum tahu kita simak belajar bersama-sama ya. Nah, tugas yang pertama adalah tugas untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tugas anak-anak yang pertama itu menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Contoh menjaga kerukunannya. Ayo apa? Contohnya adalah saling menghormati, saling menghargai kebiasaan cara beribadah dan hari raya semua umat beragama. Kalau ada umat agama lain yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghargai. Itu contoh salah satu menjaga kerukunan. Kemudian yang kedua, harus berlaku adil. Adil di sini adil yang seperti apa? Tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh memilih teman dari agama yang dianutnya. Mau itu agama Islam, mau itu agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita harus berteman dengan semuanya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Paham ya? Selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Tidak boleh saling memaksa. Kalau tidak sesuai dengan agamanya teman kita, ya kita tidak boleh memaksakan. Ya, paham sampai sini? Nah, lanjut tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah tugas untuk menghargai semua umat beragama. Menghargai di sini tuh menghargai yang seperti apa anak-anak? Kita lihat bersama-sama. Nah, kita bisa mengingat salam yang tadi kita pelajari. Ya, kita bisa mengingat setiap salam yang diucapkan oleh teman-teman kita yang berbeda agama itu untuk menghargai mereka. Misal kita ketemu teman yang agama Konghucu, berarti kita mengucapkan salam yang sesuai dengan agama, salam kebajikan misalnya, itu adalah contoh salah satu menghargai. Kemudian kita juga bisa menggunakan ucapan salam yang umum saat bertemu dengan teman yang berbeda agama. Misalkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Itu juga bisa kita gunakan ya. Bisa kita menggunakan salam yang tadi berbagai umat agama, atau bisa juga dengan ucapan salam yang umum. Itu contoh dari sikap menghargai umat beragama. Yang ketiga adalah tugas untuk menghormati teman yang beribadah. Ini penting anak-anak. Kita harus menghormati teman yang berbeda agama itu sedang beribadah. Ya. Misalnya, ketika sedang bermain, ada salah satu teman yang harus melaksanakan ibadah, sudah masuk waktunya. Berarti teman yang lain juga harus mengizinkan, tidak boleh melarang. Itu salah ya anak-anak. Kita harus mengizinkan teman yang berbeda agama itu untuk melaksanakan ibadahnya dulu. Ya, kita bisa menunggu dulu, kalau sudah selesai, kita bisa lanjut mainnya. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian saat hari raya, kita harus menghargai ibadah ataupun perayaan hari besar teman kita. Contoh, kalau umat Islam, hari rayanya kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Berarti kita juga harus menghargai. Kemudian kalau umat Kristen, hari raya Natal, berarti kita juga harus menghargai teman kita saat sedang melaksanakan hari raya tersebut. Ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut lagi.
Yang keempat adalah tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Itu adalah tugas kita yang keempat. Tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Contohnya di sini, antar umat beragama juga harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang bersama-sama. Contoh, dalam satu sekolah pasti ada teman yang berbeda agama. Dalam satu kelompok, misal kita dikelompokkan dengan teman kita yang beragama, misal Kristen atau Katolik atau Buddha, Hindu, kita juga harus bekerja sama dengan teman tersebut. Tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Contoh lagi, kita semua harus saling membantu dan bekerja sama tanpa membedakan agama yang mereka anut. Itu poin yang keempat tugas kita, yaitu saling membantu dan bekerja sama tanpa memandang dari agama apapun. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan. Tadi selama 30 menit kita belajar dari awal, apa saja yang kita pelajari, kita rangkum lagi bersama-sama ya. Poin yang pertama, nah, sikap kita terhadap teman yang berlainan atau berbeda agama sebaiknya saling toleransi dan saling menghargai dan menghormati. Kemudian tidak boleh memaksakan teman kita untuk menganut agama yang kita anut, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, harus bersikap adil. Kemudian ucapan salamnya itu dari agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari agama Kristen dan Katolik, salam sejahtera bagi kita semua. Dari agama Hindu, Om Swastiastu. Dari agama Buddha, Namo Buddhaya. Kemudian dari agama Konghucu, salam kebajikan. Simpulan yang terakhir, tadi tugas kita ya sebagai umat beragama, tugasnya menjaga kerukunan, menghargai semua umat beragama, menghormati teman yang beribadah, dan terakhir saling membantu dan bekerja sama. Kemudian terakhir, tugasnya anak-anak bisa difoto, nanti baru disalin di bukunya anak-anak. Sangat gampang. Kita menulis ucapan salam dari berbagai agama dan menulis tempat ibadahnya tadi seperti yang sudah Bu Lia contohkan di awal. Gampang ya, pasti bisa. Sudah? Kita sudah selesai, ternyata 30 menitnya nggak terasa ya anak-anak ya. Pesannya Bu Lia, tetap jaga kesehatan, 5M, mencuci tangan, ya, memakai masker, tidak boleh berada di kerumunan, menjaga mobilitas, menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat. Kita bertemu di lain waktu ya. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.